Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat tani, berjumpa kembali di channelnya Dema Aditya. Semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan di setiap urusan-urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 jenis cabai yang berbeda ya sahabat tani. Di sini ada rawit hijau atau sering dikenal caplak ataupun cengek ya sahabat tani. Dan ini adalah cabai merah keriting, dan ini adalah cabai rawit hijau ya sahabat tani. Di sini saya akan membahas tentang media tanamnya dan berapa AST tanaman ini bisa berbuah dan berbunga ya sahabat tani. Oke, sebelum lanjut saya mohon bantuannya, tolong like, komen, dan subscribe. Klik juga tombol notifikasinya agar sahabat tani bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya sahabat tani. Oke, saya akan jelaskan. Ini menurut pengalaman saya sahabat tani, cabai rawit hijau di usia 60 AST itu dia sudah mulai tumbuh bunga ya sahabat tani, dan di usia 70 dia sudah bisa menghasilkan buah seperti ini ya sahabat tani. Dan ini cabai merah keriting, ternyata dia pun sama ya sahabat tani. Di usia 60 dia sudah mulai berbunga seperti ini. Dan di usia 70 AST dia sudah mulai menghasilkan buah seperti ini sahabat tani. Jadi cabai merah keriting dan cabai merah hijau itu pertumbuhannya hampir sama ya sahabat tani. Dan kalau cabai rawit merah ini di usia 70 dia belum menghasilkan buah ya sahabat tani, masih tahap berbunga. Ini menurut pengalaman saya sahabat tani, karena di setiap daerah itu berbeda-beda cuaca dan kondisinya ya sahabat tani. Dan di sini saya akan menginformasikan media tanam yang saya pakai itu media tanam bekas timun ya sahabat tani. Waktu beberapa bulan yang lalu saya menanam timun. Ini tanpa saya keluarkan lagi media tanamnya, langsung saya tanam saja pohon cabenya. Semuanya juga sama ya sahabat tani, bekas pohon timun. Dan alhamdulillah sahabat tani, di sini cabenya lumayan bagus kalau menurut saya nih. Yang menanam skala rumahan tuh dari sudut pandang saya lumayan bagus, karena di sini buahnya juga lumayan ya sahabat tani. Walaupun hanya menggunakan media tanam salah kadarnya, dan ini bibitnya juga bibit yang enggak saya beli, yang saya semai dari dapur. Alhamdulillah sahabat tani, walaupun yang dari dapur hasilnya sejauh ini lumayan bagus-bagus semua. Dan untuk masalah penyakit ya sahabat tani, alhamdulillah dari awal saya tanam semua cabai ini tumbuh tidak ada penyakitnya ya sahabat tani. Jadi saya nggak melakukan penyemprotan apapun untuk tanaman cabainya bagus. Mungkin juga karena memang nanamnya skala rumahan, nggak begitu banyak, jadi maksudnya agak terhindar gitu dari penyakit ya sahabat tani. Beda cerita mungkin kalau nanamnya banyak, pasti bakal banyak juga hama-hama yang berdatangan. Dan sejauh ini saya menanam tanaman rawit hijau dan cabai merah keriting ini memang jarang sekali terkena yang namanya penyakit keriting daun ya sahabat tani. Sekalipun ada itu benar jarang banget gitu saya temuin. Sedangkan kalau yang merah ini, cabai rawit merah, ya kadang saya nanam 10, ya ada aja sih yang keriting gitu. Tapi kalau ini alhamdulillah dari awal ditanam sampai dia tumbuh besar seperti ini, itu tidak memiliki kendala ya sahabat tani. Bisa dilihat juga di sini daunnya hijau,
dan besar-besar sekali ya sahabat tani. Mudah-mudahan tanaman ini nanti bisa berbuah lebat seperti cabai merah keriting dan cabai rawit hijau ya sahabat tani. Dan nanti juga saya bakal tambahin media tanam nih sahabat tani. Kelihatan nggak? Nah, ini adalah media tanam yang hasil saya kumpulin dari bersih-bersih daun ya sahabat tani. Jadi tanah-tanah seperti ini nih. Di sini ada kotoran-kotoran cacing tanahnya. Nah, kalau tanah seperti itu biasanya bisa menyuburkan tanaman ya sahabat tani, karena unsur haranya cukup. Nanti akan saya tambahkan ke tanaman ini sahabat tani. Dan di sini media polybagnya, biasakan saya menganjurkan itu ukuran polybagnya minimal 30, 35 dan 40 sahabat tani. Karena ini bekas tanaman timun, saya menggunakan polybag ukuran 25 nih sahabat tani. Ini adalah ukuran 25 ya sahabat tani. Tapi alhamdulillah ternyata masih bisa berbuah seperti ini sahabat tani. Mungkin ukuran polybag tuh nggak begitu pengaruh. Kalau maksudnya gini, ukuran polybag itu kalau kita nanam hanya beberapa pohon nggak begitu pengaruh buahnya gitu ya. Insya Allah akan berbuah ya sahabat tani. Walaupun nanti mungkin yang membedakannya itu dari jenis pohonnya ya sahabat tani. Biasanya kalau pohonan cabai yang memiliki ruangnya lebih luas, biasanya tanamannya lebih subur dan lebih besar ya sahabat tani. Dan biasanya memiliki ininya lebih lama kering ya sahabat tani. Karena kalau media tanam kecil seperti ini, kalau cuaca panas dia akan cepat kering tanahnya. Dan mungkin juga tanaman cabainya ini akan layu gitu ya sahabat tani. Dan kalau besar, media tanamnya agak lambat panasnya. Jadi kemungkinan kalau yang polybagnya besar, dari pagi sampai sore insya Allah nggak layu. Dan kalau yang kecil seperti ini, besar kemungkinan kalau musim panas dia akan layu ya sahabat tani. Mungkin di kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Dan jikalau ada sahabat tani yang mau bertanya tentang tanaman cabai, mungkin bisa ditulis di kolom komentar, sekaligus nanti kita bisa sharing-sharing. Karena saya menanam ini hanya berdasarkan pengalaman dan hobi ya sahabat tani. Jadi bukan petani yang benar-benar petani. Saya hanya berbagi cerita tentang pengalaman dan ingin membagikan ilmu yang mungkin gak seberapa yang saya memiliki kepada sahabat tani semuanya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi buat sahabat tani. Kurang lebihnya saya mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.